Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Muryani. Kami dari kelompok kelas B yang akan menjelaskan kontroversi implementasi sistem rating IGRS pada platform Steam, negosiasi antara regulasi digital Indonesia, platform global, dan komunitas gamer. Saya Michael Benayo Yonatan. Saya Jason Jayadi. Saya Jabir Wijaya. Saya Jonathan Maximus. Dan berikut adalah hasil analisis dari kelompok kami atas kontroversi ini. Salah satu kesalahan dalam berpikir adalah menganggap bahwa setiap solusi pasti akan menyelesaikan masalah. Padahal, sebuah kebijakan bisa memiliki tujuan yang baik, tetapi belum tentu efektif ketika diterapkan di dunia nyata. Kasus penerapan Indonesia Game Rating System atau IGRS pada platform Steam merupakan contoh yang menarik untuk dianalisis melalui perspektif berpikir kritis. IGS adalah sistem klasifikasi usia permainan digital yang dikembangkan pemerintah Indonesia untuk membantu melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat usia yang direkomendasikan untuk suatu game. Secara konsep, tujuan tersebut tentu positif, namun tantangan muncul ketika sistem ini diterapkan pada Steam, salah satu platform distribusi game terbesar di dunia yang menyediakan puluhan ribu judul permainan dari berbagai negara. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan seperti belum meratanya klasifikasi IGS pada seluruh game, adanya perbedaan dengan sistem rating internasional seperti ESRB dan PEGI, serta kebingungan pengguna dalam memahami informasi yang ditampilkan. Akibatnya, tujuan utama sistem rating sebagai sarana informasi dan perlindungan konsumen menjadi dipertanyakan. Jika informasi yang diberikan tidak konsisten atau sulit dipahami, apakah sistem tersebut benar-benar membantu pengguna dalam mengambil keputusan? Dari sudut pandang berpikir kritis, terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dikaji. Apakah seluruh game dapat diklasifikasikan secara efektif mengingat jumlahnya yang sangat besar? Apakah label usia saja cukup untuk melindungi anak-anak dari konten yang tidak sesuai? Dan apakah regulasi nasional dapat diterapkan secara optimal pada platform digital global yang telah memiliki standar internasional sendiri? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, diperlukan analisis yang akan dibahas pada bagian tinjauan pustaka berikut ini. Baik, untuk bagian tinjauan pustaka, teori apa saja sih yang kami pilih? Teori yang pertama yang kami pilih itu adalah Actor Network Theory atau disingkat ANT. ANT adalah teori yang memandang bahwa kehidupan sosial itu terbentuk dari hubungan saling ketergantungan antara manusia dan benda mati, di mana benda mati dalam konteks ini tuh juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi tindakan manusia. Contoh paling simpelnya itu berita, di mana berita-berita yang real ataupun yang hoax pun itu bisa mengubah mindset kita sebagai manusia. Nah, kenapa kami memilih teori ini? Teori ini tuh cocok untuk membongkar kegagalan Komdigi sebagai prime mover dalam sistem rating game atau sistem rating usia maupun proteksi data-data penting di Indonesia. Alih-alih mengkoordinasikan sistem ini secara matang terlebih dahulu, contohnya kami pakai perbandingan itu ESRB, itu rating game yang sudah dari luar negeri dan sudah terpercaya, hampir semua game pakai rating itu. Nah, Komdigi tuh kesannya di sini tuh mendirikan IGRS tuh seperti sistem rating asal Indonesia aja tanpa ada pembanding atau hal yang spesial apapun. Sistem portal API di sini juga masih cukup berantakan. Lalu sistem ratingnya itu juga masih mengandalkan rating manual, di mana sistem rating manual itu biasanya hasilnya masih sistem rating mentah, di mana itu tuh bisa masuk ke Steam tanpa perlu verifikasi terlebih dahulu. Belum lagi yang lebih parahnya adalah isu-isu data seperti game-game baru yang belum rilis. Contohnya game James Bond yang terbaru atau game Assassin's Creed Black Flag yang paling baru. Nah itu tuh data gamenya tuh bocor sama Komdigi. Kenapa? Karena mereka tuh bisa dibilang simpen di Google Drive doang tanpa ada backup atau tanpa ada proteksi sama sekali. Yang dimana kita tahu itu gampang banget dibobolnya. Oke, kita masuk ke teori kedua. Teori kedua yang kami pilih itu adalah Power Dependency Theory atau PDT. Karena PDT itu adalah teori yang membahas bahwa kekuasaan seseorang atau suatu kelompok itu muncul dari seberapa besar kelompok lain bergantung kepada mereka. Di kasus ini, kelompok lain itu biasanya kelompok yang lebih kecil. Dalam beberapa situasi, pihak penguasa itu suka memaksa kekuasaan koersif, sehingga kelompok yang bergantung kepadanya itu cuma bisa menerima perintah atau kekuasaan itu dengan cara lapang dada.
Nah, kenapa kami memilih teori ini? Alasannya, teori ini tuh cocok untuk digunakan karena Komdigi, atau dulu kita mungkin lebih kenalnya dengan nama Kominfo ya. Mereka itu suka memblokir situs atau aplikasi hanya karena mereka tuh nggak memenuhi kriteria tertentu. Contohnya sekitar 2-3 tahun lalu itu ChatGPT dan PayPal sempat diblokir sama Kominfo cuma karena nggak memenuhi kriteria peraturan yang ada di Indonesia. Steam juga dulu sebenarnya pernah diblokir sama Kominfo, meski sekarang blokirnya udah dibuka lagi. Komdigi itu bisa dibilang di sini menggunakan kekuasaan koersif yang sama kayak Kominfo, yaitu lewat ancaman pemblokiran Steam lagi. Komdigi itu bisa bilang memaksakan kepatuhan hukum nasional kepada Steam. Tapi secara struktural, Komdigi itu terjebak dalam ketergantungan mutlak karena belum mampu menyediakan platform penilaian alternatif yang setara sama ESRG. Hal inilah yang memicu penolakan dari masyarakat, baik itu dari warga biasa, atau bahkan dari netizen, atau bahkan dari influencer, ya karena mereka sudah lebih nyaman dengan sistem ESRB yang sudah lebih transparan dibanding IGRS yang masih belum jelas. Oke, untuk teori yang ketiga, kita memilih symbolic power. Symbolic power adalah teori kekuasaan di mana seseorang atau kelompok memiliki kekuasaan untuk mengatur orang atau kelompok lain menggunakan larangan dalam bentuk peraturan atau simbol. Orang atau kelompok yang berkuasa ini memakai cara halus agar kelompok lain ini bisa patuh secara sukarela. Dalam kasus ini, orang dan kelompok lain itu tentunya kelompok yang lebih kecil. Nah, alasan kami memilih yang simbol ini adalah karena IGRS pada hakikatnya itu dirancang oleh Komdigi untuk memaksimalkan simbol keamanan negara. Buktinya, IGRS ini tuh diciptakan dengan iming-iming melindungi anak-anak. Namun pada kenyataannya, game-game yang memiliki unsur dewasa dan kekerasan malah dapat rating 3 tahun ke atas. Sedangkan game dengan tema kekeluargaan seperti Upin Ipin atau bahkan game buatan anak bangsa seperti A Space for the Unbound yang tidak memiliki unsur kekerasan sama sekali, tidak memiliki unsur dewasa sama sekali, malah dapat rating 18+. Hal ini semakin diperparah dengan game-game yang bisa dibilang udah banyak ditunggu oleh gamer-gamer asal Indonesia seperti Persona 5 dan Clair Obscure Expedition 33 yang justru malah dapat kategori rating not fit for distribution, yang artinya game-game ini tuh terancam nggak bisa masuk ke pasar Indonesia. Secara instan, isu ini tuh menghancurkan kedaulatan simbolik dan mengubah simbol yang tadinya itu suci seperti, oh ya kami membuat ini untuk melindungi anak-anak, simbol negara seperti itu malah berubah menjadi bahan candaan publik. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai kontroversi implementasi Indonesia Game Rating System atau IGRS pada platform Steam. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi mini digital etnografi atau etnografi digital mini. Metode ini dipilih karena penelitian kami berfokus pada bagaimana pengguna internet, khususnya komunitas gamer, memaknai, mendiskusikan, dan merespons implementasi IGRS dalam ruang digital. Nah, berbeda dengan survei atau analisis statistik, etnografi digital memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi yang terjadi secara alami di berbagai platform daring. Dengan demikian, kami dapat memahami bagaimana opini, kritik, dan diskusi mengenai IGRS berkembang di lingkungan digital. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif terhadap unggahan dan komentar publik yang membahas IGRS. Pengumpulan data dilakukan pada 4 platform, yaitu Steam Community Discussions, X atau Twitter, Instagram, dan YouTube. Pada Steam, data dicari menggunakan kata kunci IGRS Indonesia dan Indonesian Game Rating. Pada platform X digunakan kata kunci Steam IGRS dan Rating System Indonesia. Untuk Instagram, data diperoleh dari unggahan yang menggunakan tagar hashtag IGRS. Sementara pada YouTube, data yang diperoleh dari video yang membahas IGRS dan respons masyarakat terhadap implementasinya. Total data yang berhasil dikumpulkan berjumlah 50 unit data yang terdiri dari 5 komentar Steam, 11 unggahan atau komentar dari X, 24 komentar dari Instagram, dan 10 video komentar. Ini berasal
Data yang dianalisis berasal dari rentang waktu sekitar 11 bulan hingga beberapa minggu sebelum penelitian dilakukan. Dengan sebagian besar data berasal dari periode ketika kontroversi IGRS sedang ramai diperbincangkan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik thematic coding atau coding tematik. Pada tahap pertama, dilakukan open coding untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang muncul dalam komentar dan diskusi pengguna. Nah, setelah itu, kode-kode yang memiliki makna serupa dikelompokkan ke dalam tema yang lebih luas. Dari proses tersebut, muncul beberapa tema utama seperti kepercayaan terhadap sistem rating, persepsi terhadap regulasi pemerintah, kekhawatiran terhadap batasan akses game, perbandingan dengan standar internasional, serta partisipasi komunitas dalam membentuk opini publik. Hasil coding kemudian dianalisis menggunakan 3 teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu actor network theory, power dependence theory, dan symbolic power. Ketiga teori tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara regulator, platform digital teknologi, dan komunitas pengguna dalam kontroversi implementasi IGRS. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan digital tidak hanya dibentuk oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh platform teknologi dan partisipasi aktif masyarakat dalam ruang digital. Berikutnya ada analisis kami dari Jeffrey. Selanjutnya, konstruksi wacana IGRS. Penerapan IGRS di Steam menimbulkan banyak perdebatan di media sosial dan komunitas gamer. Sebagian besar pengguna menilai bahwa klarifikasi usia yang diberikan tidak konsisten, sehingga menurunkan kepercayaan terhadap sistem IGRS. Akibatnya, banyak gamer lebih memilih sistem rating internasional seperti ESRB dan PEGI. Analisa aktor network theory atau ENT. Kontroversi IGRS melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah Steam, komunitas gamer, IGRS, dan sistem rating internasional. Hubungan antar aktor yang tidak seimbang menyebabkan munculnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap IGRS. Selanjutnya, analisis power dependence theory. Pemerintah memiliki kekuasaan melalui regulasi, namun setiap bergantung pada Steam sebagai platform global. Di sisi lain, masyarakat lebih mempercayai ESB dan PGI, sehingga muncul penolakan terhadap IGRS. Yang selanjutnya, analisis symbolic power. IGRS dibentuk sebagai simbol perlindungan anak dan konsumen. Namun, adanya klasifikasi yang dianggap tidak sesuai, membuat masyarakat melakukan kredibilitas sistem tersebut, sehingga legitimasi IGRS menurun. Selanjutnya, kesimpulan analisis. Kontroversi IGRS terjadi karena adanya rendahnya kepercayaan masyarakat, perbedaan dengan standar internasional, dan kurangnya legitimasi sistem. Oleh karena itu, IGRS perlu meningkatkan akurasi, transparansi, dan kerjasama dengan berbagai pihak agar dapat diterima oleh masyarakat. Oke, sekian hasil analisis dari kelompok kami. Semoga membantu dan kami ucapkan terima kasih.